Ya, kita lanjutkan untuk materi keempat, yaitu jurnal dan posting. Jadi, jurnal ini sebenarnya merupakan catatan pertama setelah transaksi. Jadi, kalau ada transaksi, kita buat jurnal. Nah, apa yang sudah saudara lakukan beberapa pertemuan kemarin itu untuk mendasari pemahaman mulai awal pencatatan, yaitu jurnal, mulai dari logika persamaan akuntansi, lalu mencoba untuk menggolong-golongkan di dalam rekening untuk masing-masing akun, sampai membuat neraca saldo, ya, ringkasan atau rekapitulasi dari akun-akun yang ada di rekening T. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke jurnal dan posting, ya. Fungsi jurnal itu sendiri, yang pertama adalah untuk fungsi analisis, yang kedua fungsi pencatatan, yang ketiga adalah fungsi historis. Untuk fungsi analisis, yaitu untuk menentukan perkiraan yang didebet dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Kemarin saudara sudah mendapatkan informasi kaitannya dengan saldo normal masing-masing akun. Oleh karena itu, di sini digunakan untuk menentukan debit atau kreditnya. Kalau harta, golongan harta itu kalau bertambah itu di debit, kalau berkurang itu di kredit, dan seterusnya. Ini kaitannya dengan fungsi analisis. Yang kedua, jurnal juga sebagai fungsi pencatatan, yaitu mencatat transaksi keuangan dalam kelompok debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Ya, keterangan ini kalau diperlukan untuk menjelaskan atau lebih menerangkan gitu ya, jurnal yang kita buat itu bisa ditambah keterangan. Lalu juga untuk fungsi historis, yaitu mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis, ya, mulai dari awal sampai akhir. Jadi klerikal tidak bisa diloncat-loncat berdasarkan urutan tanggal dan waktu. Ini kaitannya dengan fungsi historis. Ini bisa digunakan juga ketika kita mengaudit untuk mengetahui catatan ini benar apa tidak. Kita bisa mengurutkan berdasarkan transaksinya. Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Nah, bentuk jurnal itu ada tanggal, ya, rekening atau keterangan, referensi, debit, kredit. Ya, ini tanggal ini biasanya ada juga yang dibagi dua di sini. Ya, ada tahun, ini bulan apa yang berarti tanggal-tanggalnya. Tapi begini aja tidak masalah. Ya, ini rekening atau keterangan atau akun yang akan di jurnal, namanya kas, ya, di debit, kreditnya apa dan sebagainya. Lalu nanti ini angka rupiahnya. Ref ini nanti digunakan untuk referensi ketika jurnal ini diposting ke buku besar dan sudah masuk di posting, ini baru dicentang, ya. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2002 Tuan Raka menyetorkan uang tunai ke PT Aji Mumpung, ya, Aji Mumpung sebesar 500 juta untuk setoran modal, ya. Kita lihat, dengan adanya penambahan kas sebagai setoran modal, maka kas bertambah 500 juta. Otomatis karena ini sebagai penambahan modal, modalnya juga bertambah 500 juta. Nah, di sini untuk rekening T-nya yang kemarin kita lihat kas bertambah itu di debit, modal bertambah di kredit.
Ini rekening T kemarin. Nah, kita mencatat di dalam jurnalnya. Ya, di sini kas, ya, jumlahnya di sini. Ya. Begitu juga modal ya, di sini. Ya. Lalu tanggalnya nanti tulis di sini. Ya. Berikutnya, pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Ini secara tunai. Berarti kalau secara tunai berarti ada pengurangan kas. Ya. Kendaraannya bertambah karena dari tidak ada menjadi ada, dia karena pembelian. Kasnya berkurang sebesar 150 juta. Nah, di sini di rekening T-nya kelihatan kendaraan bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Nah, untuk mencatat di jurnal, ini tanggalnya nanti tulis di sini. Kendaraan ya, ditulis di debit. Sedangkan kas itu ditulis di kredit. Ya, ini menyesuaikan debit, ini kredit, kredit. Oke, ya. Sekarang tanggal 6 Januari 2002, membeli mesin fotokopi seharga 50 secara kredit. Kalau secara kredit itu berarti kasnya tidak berkurang ya. Tetapi kreditnya atau utangnya ya, liabilitasnya bertambah. Ya, kita lihat peralatan bertambah karena beli mesin, berarti peralatan bertambah, hartanya bertambah. Sedangkan hutang juga bertambah. Nah, ingat saldo normal kemarin ya, peralatan bertambah itu ada di debit ya. Sedangkan hutang itu kalau bertambah ada di kredit. Kita masukkan ini sesuai tanggalnya. Peralatan ditulis di debit, sedangkan hutang ditulis di kredit. Nah, sekali lagi untuk penulisan, debit itu mepet ke kiri, sedangkan kalau kredit itu ditulis lebih menjorok ke dalam. Lebih menjorok ke dalam, jadi ada jarak di sini. Seperti halnya ini sama ini sama ini. Jadi kalau peralatan di debit itu ada di mepet garis ini, sedangkan untuk kredit itu diberikan jarak. Ada jarak di sini. Ya, kita lihat lagi. Pada tanggal 15. Pada tanggal 15 Januari 2002 dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Membayar telepon berarti ada beban bertambah, kasnya berkurang. Biaya telepon atau beban telepon 1 juta. Sedangkan kasnya berkurang. Nah, ini kalau kita lihat dari rekening T-nya, beban telepon bertambah itu ada di debit. Kasnya berkurang ada di kredit. Nah, kita lihat ini tanggal seperti biasa. Debitnya adalah beban telepon sebesar 1 juta. Kreditnya ingat agak menjorok ya nulisnya. Kas ya, sebesar 1 juta. Berikutnya tanggal 18 Januari 2002 diterima pendapatan jasa fotokopi sebesar 8 juta. Pendapatan berarti kalau pendapatan kasnya bertambah, namanya pendapatan, kasnya bertambah. Sedangkan pendapatan juga bertambah sebesar 8 juta. Pendapatan bertambah 8 juta, kasnya otomatis bertambah karena ada uang masuk ya. Nah, di sini kas bertambah itu ada di debit, pendapatan bertambah itu di kredit. Nah, kita lihat dicek di saldo normal ya. Pendapatan bertambah di mana? Oh, ada di kredit. Oke. Kita masukkan tanggal seperti biasa. Kasnya ada di debit, posisinya 8 juta, pendapatan di kredit, agak menjorok ke dalam nulisnya. 8 juta. Yang ditulis di pertama kali setiap transaksi adalah debit dulu. Baru setelah itu menjorok kreditnya. Jangan sampai kebalik ya. Tanggal 21 Januari 2002 perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta, tetapi uangnya belum diterima. Nah,
Ini pendapatan sudah bertambah karena ada pendapatan sebesar 5 juta, tetapi uangnya belum diterima. Nah, kalau ada pendapatan, penerima uangnya belum diterima, nanti muncul yang disebut dengan piutang. Ya, piutang atau tagihan bertambah sebesar 5 juta. Ya, pendapatannya bertambah sebesar 5 juta. Nah, di sini rekening T-nya 5 juta, piutang bertambah, pendapatan bertambah 5 juta. Piutang di debit 5 juta, pendapatan di kredit 5 juta. Ya. Pada tanggal 26 Januari 2002 dibayar asuransi sebesar 750.000. Membayar, logikanya berarti terjadi biaya asuransi sebesar 750.000, kasnya berkurang sebesar 750.000. Nah, ini rekening T-nya, beban itu kalau bertambah di debit, kas kalau berkurang di kredit. Ini diingat-ingat terus, jangan sampai lupa. Nah, ini beban di debit, kasnya berkurang di kredit. Ini nanti tulis tanggalnya. Nah, setelah itu kalau kita melihat secara keseluruhan jurnalnya, kita bisa melihat seperti ini. Tadi kan pisah-pisah parsial ya, satu-satu. Nah, sebenarnya jurnal itu dijadikan satu. Nah, tadi tanggal 5 ya, tanggal 6 gitu ya. Sama dengan tadi tanggal 15. Terus berikutnya tanggal 18, tanggal 21, tanggal 26. Ya, ini kaitannya dengan jurnal. Nah, ini tadi yang rekening T tadi, rekening T tadi. Oke. Nah, ini kan harusnya di sini dikasih tanggal ya, ini tanggal transaksi tanggal berapa, jadi kita ngerti tanggal 1 oh transaksi ini sama ini dan seterusnya ya. Dilengkapi kayak kemarin pada saat saudara membuat rekening T. Nah, ini sementara materi ini untuk jurnal. Untuk pertemuan berikutnya akan saya sampaikan kaitannya dengan bagaimana cara memposting, memasukkan apa yang ada dalam jurnal itu dalam buku besar. Prinsipnya sebenarnya sama dengan rekening T, tapi ada format baku berkaitan dengan bentuk rekening yang ada di buku besar. Oke, saya kira itu. Selamat belajar, semoga saudara bisa menerima dengan baik.